Halo sahabat Kompas, selamat datang kembali di Kenapa Tidak bersama saya, Marida Fenty. Nah, hari ini seperti biasa kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa karena hari ini kita mau ngomongin tentang karir gitu ya, bersama Bu Aylin Rahman, seorang psikolog dan penulis rubrik harian Kompas. Kita sapa dulu ya. Halo Ibu. Hai. Cantik banget Ibu ya. Pokoknya setiap datang aku selalu Putih-putih loh mengapresiasi. kita. Iya, putih-putih. Semoga ini ya, apa namanya, shining gitu. Oke, Ibu, kali ini kita membahas karir. Tapi sebelum ke sana, aku pengen nanya nih Bu ya, tentang imajinasi. Ya, sebuah kata yang menurutku itu sekarang ini udah jarang banget aku dengar. Iya. Karena imajinasi ini biasanya dimiliki oleh anak-anak atau mungkin seniman. Kalau profesinya seniman biasanya oke lah dia harus punya imajinasi gitu ya Bu. Tapi kalau kayak saya gitu ya, pekerja kantoran, emang seperlu itu ya kita masih punya imajinasi? Beberapa ahli mengatakan bahwa era yang saat sekarang yang terakhir dibilang era teknologi, ya, di mana AI itu tumbuh, itu sudah lewat. Saat sekarang justru eranya yang terbaru, justru era imajinasi. Oh. Jadi kalau misalnya Mbak Fenty tadi bilang bahwa itu kayaknya udah lama banget nggak kedengeran, nanti akan kedengeran lagi loh. Akan menjadi topik yang sangat penting untuk imajinasi, terutama di dalam bidang pendidikan ya, di mana kita itu dulu mementingkan matematik, ingat nggak Mbak? Ya, mementingkan matematik, mementingkan ilmu eksakta. Saat sekarang semuanya itu sudah bisa digantikan oleh mesin. Dan apa yang tidak bisa digantikan, apa yang mesin itu tidak bakalan bisa melakukan, dia berimajinasi. Dia nggak bisa imajinasi. Betul. Jadi sebenarnya kemampuan imajinasi itu adalah salah satu kemampuan yang nggak dimiliki sama mesin atau teknologi AI ya, Bu ya? Ya, just as simple as that. Misalnya Mbak Fenty menceritakan sesuatu yang saya tidak tahu, ya. Nah, atau ke suatu tempat yang saya tidak pernah tahu, gitu. Waktu Mbak Fenty cerita, saya itu sangat tergantung pada kemampuan imajinasi saya. Kalau misalnya saya bisa berimajinasi, saya bisa membuat gambar dari ceritanya Mbak Fenty. Ya, misalnya Mbak Fenty bilang lautnya itu warnanya hijau tua sekali. Saya bisa aja bilang, bukannya lautnya itu selalu biru. Itu saya tidak bisa berimajinasi. Tapi kalau misalnya hijau tua, kayak apa ya? Kemudian saya bayangkan laut yang berwarna hijau tua itu yang namanya kemampuan berimajinasi. Oke. Jadi sebenarnya imajinasi itu adalah dasar ya? Dasar manusia untuk mungkin malah bersikap rasional tuh dari awalnya imajinasi dulu gitu ya Bu ya? Iya. Imajinasi itu rasionalitas. Imajinasi itu kan memang biasanya dimiliki oleh para seniman atau pekerja yang dia ada di industri kreatif ya Bu. Jadi itu kan mereka terasah banget pasti di sana. Nah, bagaimana dengan teman-teman atau karyawan yang dia ada di lingkungan tuh standar operasionalnya itu jelas, semuanya terhitung dan semuanya terukur gitu ya. Itu kan kayak versus ya Bu, antara imajinasi versus rasional atau logika gitu ya. Itu gimana Bu kalau dalam kondisi seperti itu? Itu bahaya loh. Kalau misalnya dia hanya mengerjakan sesuatu berdasarkan SOP, berdasarkan rumus dan sebagainya, dia bisa diganti sama AI. Bener kan? Nah, itu di situ kemampuan imajinasi itu sangat dibutuhkan. Sekarang apa sih yang di dalam pekerjaan itu membutuhkan imajinasi? Misalnya saja seperti tadi saya katakan ya, Mbak Fenty cerita tentang laut yang warnanya hijau tua gitu. Ya, padahal biasanya saya taunya warna dari kecil, saya taunya laut itu warnanya biru gitu. Saya langsung bisa bilang sama Mbak Fenty, kan bukannya laut itu warnanya biru, selesai gitu. Tetapi kalau saya bisa berimajinasi, maka saya berusaha untuk membayangkan yang laut yang berwarna hijau tua itu seperti apa.
Itu adalah kemampuan imajinasi. Dan itu adalah kegiatan rasional, Mbak. Dan menurut saya saat sekarang kita justru perlu sekali mengembangkan daya imajinasi kita karena komputer tidak bisa berimajinasi. Iya. Oke, jadi balik lagi ya, sekaku apapun pekerjaan kita, pasti ada celah untuk kita melatih imajinasi kita ya Bu. Betul. Tinggal kitanya sadar atau enggak gitu kan ya. Dulu ya waktu dalam pergaulan banyak sekali orang sering bilang tunggu, saya bayangin dulu atau tunggu, aku pikirin dulu gitu. Nah itu sebetulnya membayangkan itu imajinasi. Jadi nggak usah jauh-jauh kayak kita harus semedi dulu gitu, enggak ya Bu ya? Enggak. Tetapi ya ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa untuk orang-orang yang bekerja dengan deadline yang ketat, dikejar waktu dan sebagainya, ada baiknya dia itu mengambil waktu untuk diem, terus membiarkan otaknya kemana aja. Bukannya berpikir apa gitu, nggak, membiarkan otaknya kemana aja. Itu kan agak sama kayak semedi ya. Oh iya betul. Ya. Dan juga ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa CEO yang kreatif, yang bisa mengembangkan perusahaannya, itu pembaca novel yang sangat rajin. Saya kenal CEO yang kalau terbang itu selalu menghabiskan satu novel. Ya, dia nggak lihat film tapi dia menghabiskan satu novel. Membaca itu membantu imajinasi kita. Dan terbuktikan bahwa CEO itu imajinasinya juga kuat. Oke, kalau baca buku fisik sama buku digital tuh sama ya Bu? Sama aja. Oke, berarti sama aja. Bisa lah ya, kalau sekarang kan anak-anak muda tuh sukanya baca bukunya di HP, di tab. Tapi gitu kalau komik, imajinasi kita udah dibantu. Misalnya kalau Mbak Fenty ngomong sama saya Mahabharata, saya langsung imajinasi saya adalah hitam putih, terus ada apa di kepalanya gitu. Karena itu buku komik itu sudah membantu imajinasi saya gitu. Oke. Jadi karena visualnya udah ada, jadi kita udah terbantu ya. Justru yang nggak ada bentuknya sama sekali malah kita bebas. Lebih kuat lagi, lebih bebas lagi. Oke. Paham Bu. Berarti sebetulnya dimanapun, kapanpun, dengan pekerjaan apapun kita bisa melatih imajinasi itu. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, yang bikin penasaran saya ya. Bagaimana kita menyeimbangkan itu gitu. Kita tahu nih, penting ya imajinasi gitu. Kita ngerti gitu secara teori, tahu bahwa itu membantu kita. Tapi aktualnya dalam kehidupan sehari-hari kayak kita lupa gitu untuk menyeimbangkan antara berpikir secara logika dengan bagaimana kita berimajinasi. Nah itu ada nggak tips dari Ibu gitu biar kita tetap seimbang gitu? Sebenarnya ada kata yang cukup populer ya di organisasi, yaitu kata visi. Kita kan biasanya mendengar kata visi itu setahun sekali kalau Bapak pimpinan memberikan visinya untuk perusahaan maju ke depan, bahkan 5 tahun sekali gitu kadang-kadang. Ya, tetapi sebetulnya visi itu harus dimiliki oleh setiap orang. Visi yang jelas, misalnya seorang manajer, kalau kita tanya, apa visi dari bagianmu untuk kedepannya? Misalnya untuk 3 bulan, 6 bulan atau setahun kemudian, dia mestinya bisa membawa perubahan. Zaman sekarang kalau nggak ada perubahan nggak bisa. Dia mesti membawa perubahan ke depan ya, bagi bagiannya itu. Nah, apa visinya? Kalau dia nggak punya imajinasi, biasanya dia juga ketika ditanya dia bisa perlu waktu banyak sekali untuk berpikir dan kadang-kadang bisa stuck gitu. Kalau dia punya imajinasi, dia pasti punya cita-cita, dia pasti punya mimpi agar bagiannya ini bagaimana sih jadi lebih baik. Bagaimana sih orang-orang saya akan jadi lebih baik. Nah itu sebetulnya imajinasi, daya imajinasi. Oke, berarti kalau yang Ibu sampaikan tadi konteksnya bisa ke personal atau sudah ke organisasi ya Bu? Iya. Baik organisasi ataupun personal bisa ya? Iya. Pakai tadi itu bagaimana dengan merumuskan visi atau tujuan goals-nya itu sebenarnya kita juga udah berlatih imajinasi kita. Iya. Banyak sekali orang menyamakan imajinasi itu kan dengan mimpi. Ya memang imajinasi itu adalah yang seperti tadi saya bilang, membuat gambar gitu dari apa yang dikatakan, apa yang sedang didiskusikan. Dia punya kayak ada filmnya gitu. Itu namanya imajinasi.
Oke, ini pertanyaan terakhir Bu. Pengen tahu sih sebenarnya ada nggak perusahaan yang sudah berhasil gitu ya mengubah imajinasi tadi menjadi sebuah target perusahaan yang baik dan sukses gitu. Kalau menurut Ibu ada nggak? Banyak. Oh banyak. Ya? Banyak. Apple misalnya, ya waktu dia membuat iPhone itu imajinasi yang sangat gila kalau menurut saya. Dan dalam kondisi Apple sedang merugi. Ya dalam kondisi yang demikian dia tiba-tiba membuat presentasi 3-in-1 ya iPhone yang berisi segala macam fitur itu. Menurut saya itu adalah imajinasi yang sangat kuat. Kemudian yang juga sangat terkenal adalah Lego. Dulu bapak ini adalah pabrik meja setrika. Ya, kemudian kayu udah mulai habis, kemudian dia beralih ke plastik. Ini plastik dijadiin apa sih? Akhirnya dia menciptakan mainan anak-anak Lego yang sekarang sudah bukannya menjadi semakin terpuruk, malah semakin berkembang. Itu gara-gara si bapak itu punya imajinasi yang kuat. Oh, oke. Menarik ya. Jadi sebenarnya udah banyak contohnya, tinggal dan kunci dari kreativitas gitu. Dan problem solving adalah imajinasi. Ya, oke. Nah, kalau tadi kan udah banyak ini ya Bu, tips untuk personal karyawan. Nah, ini tips untuk mungkin yang nonton gitu ya. Ini seorang CEO gitu ya, CEO atau dia lagi membangun lah ya, merintis perusahaan barunya gitu. Ada nggak tips untuk sukses secara bisnis tapi tidak melupakan imajinasi? Banyaklah jalan-jalan di hutan, banyaklah jalan-jalan di sawah, banyaklah membaca novel, dan banyaklah bercerita. Karena dalam kita storytelling, kita harus menangkap imajinasi penontonnya. Sehingga kita tanpa sadar, kita juga mengatur imajinasi dari orang lain. Biasanya dia juga menggunakan daya imajinasinya. Oke, luar biasa banget. Terima kasih banyak Bu Aileen untuk tips and triknya dan sangat insightful seperti biasa. Saya dapat sesuatu hal yang baru. Semoga juga sahabat Kompas yang nonton juga mendapatkan hal yang sama ya. Jadi sampai jumpa sahabat Kompas di Kenapa Tidak selanjutnya dan semoga sehat selalu. Bye-bye.